just like heaven when you walk into the room. There's not a thing that's hidden when every eye is on you. Can't get enough of your presence. It's the perfect point of view. Isn't it just like heaven? Come a little closer, stay a little longer. I can't get enough of you. Come a little closer, stay a little longer. I can't get enough of you. Doesn't it sound like heaven when you're singing over me? There's not a voice more constant. Your melodies, they never cease. Here I will stand in your presence, in my true identity. Doesn't it sound like, yeah, it sounds like, just like heaven. Come a little closer, stay a little longer. I can't get enough of you. Come a little closer, stay a little longer. I can't get enough of you. Shalom kepada semua jemaat SIB Elevation. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus untuk ibadah online kita. Untuk informasi bagi Anda yang belum mendapat informasi secara spesifik untuk ibadah kita, dalam 2 minggu ini kita akan jalankan ibadah kita secara online. Jadi terus melihat informasi-informasi yang kita akan berikan melalui WhatsApp group atau dihantar kepada Anda melalui WhatsApp secara pribadi. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah langkah untuk kita berjaga-jaga atas peningkatan semula case COVID-19. Dan ini adalah perkara yang mampu dilakukan oleh gereja. Sementara itu kita boleh berdoa bersama-sama supaya semua jemaat gereja kita, semua rakyat di Malaysia dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala khususnya untuk bahaya virus COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, welcome. Sangat bersyukur karena semua kita dapat bersama-sama di dalam ibadah online ini. Jadi mari kita ambil waktu bersama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang sangat indah untuk kami dapat berkumpul beribadah secara online bersama-sama dengan jemaat-Mu.
dari tempat di mana mereka mengikuti ibadah ini masing-masing. Saya berdoa supaya lawatan dan jamahan kasih Tuhan akan menyentuh setiap pribadi anak-anak-Mu, sehingga damai sejahtera Allah akan bertakhta dalam hati mereka, sehingga damai itu akan menguasai hidup mereka dan mereka akan jadi berkat. Kami semua akan jadi berkat di tengah-tengah dunia yang mencabar ini. Terima kasih Tuhan, kami undang karya Roh Kudus-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, menyatukan kami dalam ibadah online ini, sehingga gereja Tuhan akan tetap teguh, berdiri teguh di dalam apapun tantangan, khususnya menghadapi cabaran ataupun virus COVID-19 ini. Kami berdoa supaya kami dilindungi Tuhan dan dikuatkan Tuhan, dijauhkan oleh Tuhan daripada segala bahaya. Terima kasih, kami istiharkan kerajaan Tuhan bertakhta di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini doa kami yang percaya Allah kita hebat dan luar biasa. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meneruskan praise and worship pada pagi hari ini, saya maklumkan bahwa praise and worship kita adalah video yang pernah kita rekam sebelum ini, waktu PKP yang lalu. Jadi kita akan gunakan video ini untuk bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, di dalam praise and worship. Dan saya percaya Anda akan mengalami lawatan dan sentuhan Tuhan melalui praise and worship ini. Dan demikian juga sila persiapkan diri untuk setiap jemaat, karena selepas khotbah di dalam ibadah online ini, kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Saya percaya Anda akan diberkati di dalam perjamuan kudus ini, dan Anda akan diberkati sepanjang ibadah ini. Letakkan sesuatu di chat box, katakan I love you, katakan aku mengasihi engkau, katakan saya excited, dan segala sesuatu perkataan-perkataan yang boleh membawa jiwa kita, membawa hati kita dikuatkan pada pagi hari ini. Karena kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Letakkan sesuatu di chat box. Haleluya. Mari kita bersama-sama di dalam praise and worship. Para semua jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan, adalah pilihanku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala
segala dosa. Dan Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Here we go. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tepuk tangan sama-sama. Katakan, tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kaulah pilihanku. Yesus, Yesus. Sama-sama keluar. Berikan sorak-sorai yang gemuruh bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Karena pengampunan Tuhan, kita semua diselamatkan. Sejauh timur dari barat, Engkau
hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. katakan sama-sama, pengampunan yang Kau berikan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa di surga, sekali lagi kami naikkan doa dan syukur kami. Kami dapat menyembah Engkau dalam praise and worship yang kami naikkan bersama-sama sebentar tadi. Dan kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini memberikan kekuatan untuk kami terus bertahan di dalam segala tantangan iman kami sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan atas lawatan-Mu hari ini di dalam ibadah online ini, kami mendapat kekuatan baru. Kami akan mengalami mujizat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada tantangan dalam kehidupan diberikan kemampuan untuk menghadapinya. Dan yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Kau buka tingkap-tingkap surga untuk memberkati setiap kami Tuhan. Dan ajar kami untuk mensyukuri berkat-berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebentar ini kami mau belajar firman. Berkati hamba-Mu untuk dapat menyatakan isi hati-Mu. Sehingga segala sesuatu yang ingin Engkau sampaikan dapat disampaikan kepada semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan Engkau berkati persekutuan ini supaya terus-menerus dipakai Tuhan. Engkau akan pakai persekutuan ini untuk kami dapat saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami istiharkan pemberitaan firman Tuhan terus berlaku di tengah-tengah dan di setiap hati kami. Yang percaya Allah kita hebat luar biasa, mari kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Praise the Lord, kita bersyukur pada pagi hari ini kita terus dapat belajar firman Tuhan dan mengalami perkataan-perkataan daripada Tuhan untuk kita secara pribadi. Amin. Letakkan sesuatu di chat box, katakan saya gembira dapat bersama-sama dalam ibadah ini, ataupun Anda luar biasa, ataupun saya diberkati di dalam praise and worship sebentar tadi. Katakan sesuatu untuk memberikan salam kepada teman-teman kita di ibadah online ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya beritahu sebentar tadi, dalam 2 minggu ini kita akan beribadah secara online dari tempat kita masing-masing.
Dan saya percaya walaupun kita tidak berkumpul di satu gedung, satu bangunan, tetapi Tuhan mempersatukan kita. Tuhan membawa kita, Tuhan real, Tuhan nyata. Tuhan tidak hanya di alam maya, tapi Tuhan nyata di dalam hidup kita masing-masing. Katakan amin di chat box. Haleluya. Nah, selepas khotbah ini, renungan firman Tuhan ini, kita akan ambil perjamuan kudus bersama-sama. Oleh itu persiapkan roti dan anggur di meja Anda atau di berdekatan dengan Anda. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita di gereja di gereja ini pada minggu yang lalu, saya beritahu bahwa minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang Alkitab atau firman. Jadi mari kita mulai membaca di dalam Ulangan 8, 1 hingga 10. Ini adalah cerita yang menarik. Dikatakan seperti ini. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Garis bawahi perkataan segenap perintah, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manah yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimahnya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan ditulis di dalam Alkitab ketika orang Israel telah melewati 40 tahun di padang gurun, dan itu berarti di akhir kepimpinan Musa, dan beberapa waktu saja lagi mereka akan menuju atau memasuki tanah perjanjian. Jadi di dalam pembacaan kita sebentar tadi kita dapat melihat bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel beberapa perkara yang penting di dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun, dan apa yang menanti mereka di tanah perjanjian. Jadi sangat penting karena 40 tahun itu merupakan satu masa di mana bangsa Israel keluar daripada perhambaan dan menjadi satu bangsa. Daripada satu bangsa yang tidak punya tanah, mereka akan diberikan tanah perjanjian oleh Tuhan. Mereka dibentuk menjadi satu bangsa yang kuat. Jadi ada beberapa perkataan yang sangat penting, bukan saja daripada ayat 1 sehingga ayat 10, tapi kalau kita baca seluruh Ulangan 8 ini, ada beberapa
perkataan atau firman Tuhan untuk mengingatkan supaya bangsa Israel tidak melupakan Allah Bapa. Kalau kita lihat, saya berikan di dalam PowerPoint ataupun di dalam screen Anda. Yang pertama, Tuhan rindu supaya mereka ingat padang gurun dan kehadiran Allah Bapa. Tuhan rindu supaya mereka setiap kali mengingat padang gurun, mengingat 40 tahun di padang gurun, mereka mengingat bahwa ada penyertaan daripada Allah Bapa. Dan seterusnya Allah Bapa membawa mereka ke tanah perjanjian, mengingatkan supaya mereka jangan lupakan Dia ketika berada di tanah perjanjian. Karena beberapa waktu sahaja lagi di tanah perjanjian mereka akan menikmati satu kehidupan yang selama ini mereka tidak pernah nikmati. Ketika mereka menjadi hamba di Mesir dan selama perjalanan di padang gurun 40 tahun. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menarik sekali adalah Tuhan beritahu supaya mereka jangan sampai terlupa Tuhan pada waktu mereka ada di tanah perjanjian. Karena kadang-kadang berkat Tuhan seperti yang sering saya katakan membuatkan kita terlupa akan si pemberi berkat itu, yaitu Tuhan sendiri. Yang seterusnya, ingatlah bahwa Allah Bapa sumber kekuatan. Mereka tidak mampu lepas daripada perhambaan di Mesir dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka sudah hampir dibunuh. Semua lelaki sudah hampir semuanya dibunuh. Menjadi hamba dengan begitu sangat tragis sekali di tanah Mesir. Dan untuk melewati 40 tahun di padang gurun itu bukan mudah. Mereka perlu kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan mereka. Tuhan menyediakan tiang api pada waktu malam dan awan pada waktu siang hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Tuhan memimpin mereka melakukan mujizat demi mujizat di dalam perjalanan mereka. Yang seterusnya, jangan mengikuti Allah lain, kata firman Tuhan, karena melupakan Allah Bapa membawa kepada kebinasaan. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Ketika bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan, mereka pasti akan mengalami akibatnya. Ada malapetaka yang akan berlaku di tanah mereka dan kepada bangsa mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berarti di dalam pembelajaran kita tentang firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa firman Tuhan itu adalah dasar kehidupan, foundation of life. Itu sebabnya di dalam pembelajaran kita tentang firman Tuhan hari ini, kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu adalah dasar. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada mereka sebelum masuk ke tanah perjanjian. Supaya itu adalah dasar, foundation of life, foundation of everything. Untuk segala-galanya dalam hidup mereka, firman Tuhan adalah dasar buat mereka. Yesus pernah memberikan perumpamaan bagaimana firman itu jadi foundation of life. Bagaimana firman Tuhan itu jadi dasar di dalam segala sudut di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 7:24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan beberapa perkataan selepas ayat ini kita melihat bahwa ada hujan, ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan hanyut ketika badai menerpa. Tetapi ketika orang itu mendirikan rumah di atas batu, yaitu ketika melakukan firman Tuhan, kata Yesus, dia akan berdiri teguh apapun yang datang, apapun challenge yang datang. Kita meletakkan firman Tuhan sebagai dasar dalam hidup kita, tetapi pasti ada challenge, ada cabaran yang masih kita akan lewati dalam hidup ini. Oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendirikan iman kita, ketika kita percaya akan firman Tuhan itu kita kerjakan dan lakukan, kita belajar firman Tuhan, maka disitulah kita akan dapat berjuang ketika tentangan datang dalam kehidupan kita. Katakan amin, haleluya. Nah, saya tuliskan seperti ini, lihat di screen Anda, perkara yang sering menjadi dilema
untuk mencintai firman Tuhan adalah ketika kita berpikir bahwa kegagalan kita untuk mentaatinya pada satu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan ini adalah kegagalan yang membuatkan Allah Bapa tidak mengasihi kita dan tidak layak untuk firman-Nya lagi. Jadi ini adalah dilema dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita mulai gagal untuk taat kepada firman-Nya, ketika mungkin ada satu peristiwa di mana kita mengabaikan firman sehingga kita jatuh, sehingga kita tersungkur dalam kehidupan ini dan kita berjuang untuk bangkit lagi. Tapi dilemanya adalah pemahaman kita bahwa ketika kita gagal dalam hidup, maka kita tidak layak lagi untuk firman Tuhan. Kita tidak layak lagi untuk dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau baca buat kita 2 Timotius 3, 16-17. Ini adalah ayat yang terkenal berbicara tentang firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, katakan mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan ini, firman Tuhan itu untuk siapa? Dikatakan untuk mengajar, menyatakan kesilapan, memperbaiki kelakuan, mendidik. Kadang-kadang firman Tuhan digunakan hanya untuk melukai hati orang, hanya untuk membuatkan orang yang terjatuh untuk tidak mampu bangkit. Sepertinya segala tuduhan, segala judgment, segala penghakiman itu ditimpakan atas mereka. Tanpa kita menyadari bahwa di dalam 2 Timotius ini mengajar bahwa firman Tuhan itu untuk mengajar. Maksudnya mengajar orang-orang yang terbatas seperti saya dan saudara-saudari. Mengajar orang yang mungkin telah terjatuh dalam kehidupan mereka untuk bangkit lagi, untuk mencintai firman lagi. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidupmu hari ini, biar engkau meletakkan pengharapanmu kepada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membuatkan engkau bangkit. Jangan pernah tinggalkan firman. Ketika engkau mungkin melewati waktu-waktu sukar dalam hidupmu, jangan lupakan firman. Ketika engkau mungkin mulai jatuh dalam kehidupanmu, kembali kepada firman. Dan biar firman itu yang mengajar engkau, menyatakan kesalahanmu untuk engkau sadari dan bertobat dan memperbaiki kelakuan kita. Semua perkataan ini mendidik dan supaya ada perbuatan baik adalah untuk mereka yang terbatas seperti saya dan mungkin saudara dan saudari juga. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik sekali firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka sudah melewati banyak kegagalan dalam hidup mereka, supaya mereka bangkit untuk mengasihi firman dan menjadikan firman sebagai dasar dalam kehidupan mereka. Dikatakan dalam perumpamaan Yesus, ada badai menerpa hidup kita, ada hujan, ada taufan. Jadi mari kita bangkit bersama dengan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari firman Allah kepada bangsa Israel dan manfaatnya dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anaknya. Itu yang kita akan lihat bersama-sama pada hari ini. Kita akan lihat apa pelajaran yang diberikan di dalam firman Allah kepada bangsa Israel atau cerita mengenai perjalanan mereka ketika berada di dalam perhambaan di Mesir, perjalanan di padang gurun 40 tahun, dan ketika mereka menduduki tanah Kanaan. Apa signifikannya? Atau bagaimana firman itu bermakna dalam kehidupan kita? Saya percaya Anda akan diberkati dan excited untuk firman Tuhan ini. Amin. Dalam perkongsian firman Tuhan ini, saya akan membawa kita bersama-sama melihat ada 3 perkara yang sangat penting daripada perjalanan ataupun daripada firman Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel dalam perjalanan ataupun perjuangan mereka untuk sampai atau tiba di tanah perjanjian, untuk dapat menakluk tanah perjanjian. Yang pertama adalah Tuhan bawa mereka belajar mengenai
catatan sejarah. Itu sebabnya ada kitab Ulangan. Karena di situ untuk mereka belajar tentang ada histori, ada sejarah di dalam perjalanan mereka. Apakah maksud supaya Tuhan dapat membawa mereka belajar daripada histori, daripada sejarah di dalam perjalanan mereka menuju dan untuk berada di tanah perjanjian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena ini adalah pelajaran supaya mereka ataupun manusia rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Belajar daripada sejarah di dalam Alkitab bukan saja kepada bangsa Israel dan kepada kita semua pada hari ini adalah sesuatu yang sangat penting supaya kita melihat kebenaran bahwa manusia di hadapan Tuhan harus merendahkan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini perkara yang luar biasa yang Tuhan nyatakan melalui sejarah. Kalau kita lihat daripada raja-raja yang tidak punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, yang mulai menjadi ego, yang mulai mengagungkan diri sendiri, akan direndahkan oleh Tuhan. Manakala mereka yang punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, mereka akan diangkat Tuhan walaupun mereka adalah manusia-manusia biasa. Karena Tuhan dikatakan ketika Tuhan memilih Daud, dikatakan bahwa dia akan melihat hati. Jadi merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah kunci untuk kita dapat berserah kepadanya di dalam apapun situasi. Begitu juga kepada orang-orang atau bangsa Israel. Ketika Tuhan membawa mereka melewati banyak sejarah, histori dalam hidup mereka, mereka dapat belajar untuk merendahkan hati. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan di dalam pembacaan kita sebentar tadi. Supaya mereka ada kerendahan hati melalui histori, melalui sejarah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Lihat catatan-catatan sejarah yang ada dalam firman Tuhan. Yang mengajar kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati berbicara tentang memampukan kita supaya dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, apakah kita sedang melihat kehidupan kita dan membandingkannya dengan sejarah-sejarah yang ada di Alkitab? Kalau kita melakukannya, saya percaya kita telah belajar untuk merendahkan hati dan mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Sungguh pun mungkin di dalam dunia ini kita boleh berhasil, boleh berjaya. Tetapi tanpa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Orang-orang yang boleh menyembah Tuhan adalah orang-orang yang boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang-orang yang boleh berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan akan membentuk hati kita. Firman Tuhan akan membawa hati kita untuk belajar kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai hati yang subur, hati yang harus seperti tanah yang subur supaya firman itu bertumbuh. Itu berbicara tentang bagaimana kita merendahkan hati dan ingin belajar daripada firman Tuhan. Kita tidak boleh berjalan tanpa berdasarkan atas dasar firman Tuhan untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Amin. Di dunia kita boleh berhasil, tapi untuk mencapai destiny dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mampu tanpa mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi lihat, ada histori, ada sejarah dalam firman Tuhan. Menulis supaya manusia terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Katakan dalam chat box, rendahkan hatimu. Belajar dari sejarah firman Tuhan. Amin. Rendahkan hatimu. Yang kedua yang saya mau kongsikan kepada kita adalah pelajaran dari nasihat dan perintah. Kalau kita lihat dalam Ulangan yang ke-8 sebentar tadi, ada nasihat-nasihat, ada perintah-perintah. Jangan lupakan Tuhan. Nasihatnya supaya mereka tidak lupakan Tuhan.
Jadi untuk apa nasihat itu, jemaat yang dikasihi Tuhan? Di dalam firman Tuhan ada banyak nasihat. Dari Kejadian sehingga Wahyu. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan nasihat dan perintah Tuhan. Untuk apakah nasihat dan perintah Tuhan itu? Bukan hanya untuk menghakimi kita, tetapi pelajaran supaya manusia semakin dewasa secara rohani. Nasihat dan perintah Tuhan adalah yang menjadi makanan rohani kita untuk semakin dewasa. Kita tidak akan menjadi dewasa tanpa firman Tuhan. Karena Yesus pernah berkata, dan di dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, yang dipetik oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai iblis, bahwa kita tidak hidup hanya dengan roti saja, tetapi melalui firman yang diucapkan oleh Tuhan. Untuk apakah? Kenapa itu harus diungkapkan? Kenapa firman itu harus dikatakan? Karena saya percaya satu perkara. Karena bukan hanya kehidupan fisikal yang harus jadi dewasa, jadi terus hidup. Tetapi secara rohani kita harus survive, kita harus hidup. Dan satu-satunya cara untuk hidup secara rohani dan semakin dewasa secara rohani adalah menikmati, makan daripada firman Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan, rindu untuk dibentuk oleh firman Tuhan melalui perintah dan nasihatnya, supaya kita akan menjadi semakin dewasa. Pada minggu yang lalu, sesi kedua, sebelum waktu berdoa di akhir daripada firman Tuhan itu, saya beritahu kepada jemaat bahwa ada perbezaan mereka yang dewasa rohani dan dewasa secara fisikal. Mereka yang dewasa secara fisikal akan semakin berdikari. Mereka akan hidup sendiri, ada kerja sendiri. Mereka akan mulai hidup jauh daripada ibu bapa. Mereka survive sendiri. Mereka bernikah dan mendirikan rumah tangga sendiri. Tetapi mereka yang dewasa secara rohani, mereka tidak akan hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Mereka akan terus berserah kepada Tuhan. Mereka akan dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka akan seperti anggur, ranting yang terus ada pada pokok anggur. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadikan kita semakin dewasa di dalam kehidupan rohani, yaitu nasihat dan perintah. Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, bersyukurlah kalau ada nasihat dan perintah-perintah Tuhan. Jangan rasa terbeban dan boring melihat ketika ada perintah dan nasihat daripada firman Tuhan. Karena itu adalah makanan rohani kita untuk menjadi semakin dewasa. Amin. Katakan semakin dewasa. Katakan semakin dewasa dalam chat box. Amin. Haleluya. Pelajaran yang terakhir daripada firman Tuhan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan kepada bangsa Israel dan juga melalui firman Tuhan yang kita baca sehari-hari dalam kehidupan kita, kita akan melihat yang ketiga ini adalah pelajaran dari janji-janji Allah Bapa. Kalau kita lihat ketika firman Tuhan kepada bangsa Israel di dalam Ulangan yang ke-8 sebentar tadi, Tuhan berjanji untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Walaupun mereka belum tahu apa yang ada di situ dan bagaimana mereka harus berjuang untuk menakluki tanah perjanjian yang Tuhan sudah persiapkan. Karena walaupun janji Tuhan itu nyata dan pasti yang terbaik buat setiap kita, masih ada perjuangan yang harus kita lalui untuk berjalan di dalam rencana Tuhan buat kehidupan kita. Perjuangannya adalah bukan untuk effort ataupun untuk kemampuan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita berharap kepada Tuhan ketika melihat janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam firman Tuhan itu mencatat banyak janji Tuhan. Kalau kita baca dari Kejadian sehingga di dalam Wahyu ada janji-janji yang luar biasa. Dan itu adalah memberi pelajaran buat kehidupan kita supaya kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan supaya kita memiliki iman. Itu pelajarannya, iman yang tidak tergoyahkan. Sungguh pun mungkin
kita tidak melihat sepertinya janji itu nyata di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak melihat tanda-tanda dari janji itu. Malahan mungkin kita merasa ada perkara yang semakin parah dan semakin parah yang sedang kita harungi dalam hidup kita. Tapi percayalah, setiap janji Tuhan itu bukan untuk diragui, bukan untuk kita baca dan berkata bahwa oh ini janji untuk mereka, janji untuk orang lain, janji untuk pastor, janji untuk mereka yang setia kepada Tuhan. Maksudnya janji untuk mereka yang sempurna. Tidak. Janji itu adalah janji untuk mereka yang tetap punya iman kepada Tuhan di dalam apapun keadaan, apapun musim hidupnya. Janji itu adalah janji yang harus kita pegang karena itu adalah janji yang mengajar kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Amin. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, segala janji Tuhan itu sepertinya mustahil. Janji Tuhan kepada Abraham sepertinya mustahil, tetapi telah terjadi karena iman Abraham akan janji itu. Sungguh pun melewati banyak proses dalam kehidupannya. Pada bangsa Israel sendiri, bagaimana Tuhan berjanji kepada mereka untuk tanah Kanaan, untuk tanah perjanjian, sedangkan mereka melewati 40 tahun perjalanan yang memeritkan, banyak orang yang terkorban, banyak orang yang kehilangan iman untuk mencapai janji itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita melihat janji Tuhan di dalam firman Tuhan, itu mengajar kita supaya iman kita tidak akan goyah. Iman kita terhadap janji itu. Jadi berjalanlah sesuai dengan janji Tuhan. Percaya, memang hari-hari ini mungkin keadaan COVID-19 di negara kita semakin meningkat dalam beberapa hari ini. Tetapi engkau harus ingat, janji Tuhan akan memelihara engkau. Janji Tuhan akan terus menuntun keluargamu. Jadi ingat satu perkara bahwa dalam semua yang engkau lewati bersama dengan janji Tuhan, saya percaya sungguh pun mungkin engkau sudah dijangkiti dengan virus ini. Tetapi janji Tuhan akan memelihara engkau untuk engkau tetap berdiri, untuk engkau tetap menikmati kehidupan ini. Walaupun melewati musim-musim di mana engkau dijangkiti dengan virus ini. Bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan yang hari-hari ini mungkin mengalami kehidupan yang baik-baik saja dan kita melihat bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang berlaku dalam hidup kita, ingat perjalanan hidup kita masih jauh. Jadi kita perlu letakkan setiap janji Tuhan itu sebagai pedoman yang menopang iman kita semakin kuat. Amin. Jangan pernah meragui firman. Jangan pernah meragui janji Tuhan. Karena di situ ada pelajaran tentang iman kita supaya semakin kukuh, semakin tidak akan pernah tergoyahkan. Sungguh pun ada banyak musim yang kita akan lewati dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau baca satu quote daripada Jonathan Edwards, salah satu revivalist atau satu pencetus kebangunan rohani. Dia pernah menulis seperti ini. Saya letakkan di screen Anda. Kristen yang benar dan setia bukanlah hidup kudus karena tanpa sengaja atau kebetulan, tetapi karena ia memberikan perhatian sepenuhnya tentang kekudusan. Sebagai seorang tentara, urusannya adalah untuk berjuang ketika dalam peperangan. Begitu juga dengan kekristianan. Mereka akan berjuang untuk menjadi serupa Kristus. Jadi perjuangan dalam bersandar, meletakkan firman sebagai dasar hidup itu merupakan perjuangan. Kita harus ditemani dengan firman Tuhan. Dan itu tidak terjadi tanpa sengaja atau kebetulan. Secara accident dalam hidup kita. Tetapi ia harus terjadi, disengajakan. Kita harus berjuang untuk belajar firman.
Kita harus berjuang untuk dekat kepada firman. Kita harus berjuang supaya menjadi orang-orang percaya yang tidak kehilangan firman dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu dikatakan dalam firman Tuhan harus dilakukan, harus dikerjakan. Walaupun sulit, walaupun mungkin ada waktunya kita gagal melakukannya. Tetapi jangan putus asa, terus melakukannya. Karena Jonathan Edwards berkata, berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berjuang, ada perkataan berjuang di situ. Seorang pejuang pasti akan melewati di mana mulai lemah dalam hidupnya. Tapi ada kekuatan. Itu sebabnya jangan pernah kehilangan pengharapan kepada firman. Jangan pernah hilang waktu dengan firman. Ambil pembacaan firman Tuhan setiap hari. Download setiap apps yang membantu engkau untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Mungkin engkau tidak dapat membaca firman Tuhan banyak pasal dalam setiap hari. Tapi bantu, coba dengan sengaja ambil perkara-perkara yang mendekatkan engkau untuk membaca firman Tuhan. Dengar khotbah-khotbah yang membangun imanmu. Amin. Baca firman, mungkin ada renungan harian. Itu yang sangat penting dalam hidup kita untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dalam Ulangan 8 yang ketiga, sekali lagi saya bacakan ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara jujur mungkin kita tidak pernah mendengar perkataan langsung dari Tuhan yang sampai ke gegendang telinga kita. Atau mungkin kita tidak setiap hari merasakan ada suara Tuhan dalam hati kita. Tetapi setiap saat di dalam firman Tuhan ada perkataan-perkataan Tuhan yang menghidupkan kita, yang menguatkan kita, yang menginspirasikan hidup kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Untuk apa firman Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan? Untuk beri kehidupan, untuk membangkitkan iman kita yang mungkin sedang lemah, untuk membangkitkan engkau, untuk berjalan di dalam terang pimpinan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itulah firman, firman yang meneguhkan engkau, firman yang memberikan kekuatan buat engkau secara rohani dan secara fisikal. Saya percaya perkara itu akan berlaku dalam kehidupan kita ketika kita belajar firman Tuhan. Saya berdoa bagi engkau yang sedang lemah hari ini, lemah secara tubuh atau lemah secara rohani. Engkau akan mengalami Tuhan ketika engkau membaca firman Tuhan. Oleh itu, ambil firman Tuhan, baik yang ada di platform digital ataupun mungkin saya percaya engkau masih ada firman Tuhan secara manual, buku yang ada, buku firman Tuhan, Alkitab. Ambil waktu untuk membaca karena di situ tersedia janji-janji Tuhan, nasihat untuk kita semua, dan juga tersedia sejarah yang mengajar kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saya percaya hanya firman Tuhan ketika kita intim dengan firman Tuhan yang membawa kehidupan bagi rohani kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadirat Tuhan, berdoa biar firman ini jadi kekuatan dan pedoman untuk kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pelajaran yang indah dari firman-Mu, yang mengajar kami untuk tetap bersandar dan kuat di atas dasar firman-Mu. Dan biarlah firman ini jadi pedoman, menuntun hidup kami, supaya kami dapat berjalan di dalam terang kasih-Mu, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, apapun keadaan hidup kami akan tetap melangkah maju kepada destiny, tujuan Tuhan buat hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu akan menjadi terang buat jalan kami dan pelita buat kaki kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Kalau ada di antara jemaat Tuhan pada hari ini mengalami mulai jauh dari firman Tuhan,
datang kepada Tuhan. Saya berdoa dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, biar hati kami jatuh cinta dengan firman-Mu. Biar hati kami terus merindukan dakavan firman-Mu. Dan biar jiwa kami dipenuhi dengan ucapan-ucapan inspirasi daripada Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang percaya Allah kita hebat luar biasa. Mari kita sama-sama katakan, amin, amin. Praise the Lord. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Katakan sama-sama, pengampunan yang kau berikan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Bapa di surga, kami telah mendengar dan belajar firman-Mu. Kami telah memuji, menyembah Engkau. Dan sebentar ini kami akan makan dan minum daripada perjamuan suci ini bersama-sama. Kami percaya berkat-berkat daripada pengorbanan-Mu di atas kayu salib mengalir dalam kehidupan kami. Yang sakit akan mengalami kesembuhan. Dan setiap anak-anak-Mu yang lemah secara tubuh diberi kekuatan baru. Begitu juga yang lemah secara rohani, mereka akan dibangkitkan semula. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu dan kami mengharapkan dan kami terus mau menikmati kehadiran-Mu di dalam perjamuan suci kami dengan kuasa yang Kau nyatakan di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan makan dan minum daripada perjamuan suci ini bersama-sama. Oleh itu saya mau mengajak di antara kita untuk pegang roti di tangan kanan kita. Sementara itu dengarkan firman Tuhan ketika Rasul Paulus membawa atau mengajarkan perjamuan kudus atau perjamuan suci. Bagaimana mereka harus menghargai dan menikmati hadirat Tuhan. Menikmati apa yang Yesus telah berikan melalui perjamuan suci ini. Rasul Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Sekali lagi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, Yesus menjelaskan roti itu bahwa itu adalah tubuhnya. Itu adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya kita dapat menghayati berkat-berkat pengorbanannya. Di dalam firman Tuhan yang lain berkata bahwa oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka yang ada di tubuhnya kita menjadi sembuh. Pada hari ini ketika kita makan bersama-sama dalam perjamuan suci ini,
nikmati hadirat Tuhan dan nikmati pemulihan, kesembuhan, refreshing yang dilakukan oleh Tuhan di dalam tubuh kita dan juga di dalam rohani kita. Mari kita berdoa bersama sebelum makan roti ini. Bapa di sorga, sebentar ini kami akan makan roti ini bersama-sama. Kau berkata ini adalah tubuhmu dan kami menghayati perkataan itu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya berkat-berkat dari pengorbananmu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan, untuk segala kasih yang Kau sudah berikan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami sangat mensyukurinya. Terima kasih, ini doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah dimeteraikan oleh darah Yesus. Ini adalah perjanjian yang baru di dalam kehidupan kita. Yang mana darah Yesus telah menguduskan kita, menyucikan kita. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya dan berharap, yang hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini nikmati berkat ini mengalir dalam kehidupan kita bersama-sama. Sementara kita akan minum daripada anggur ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena darah-Mu mengalir di atas kayu salib supaya kami dibersihkan. Manusia tidak boleh melakukan itu. Apapun yang ada di dunia tidak boleh membayar itu. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Kami sangat mensyukurinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita minum bersama-sama. Firman Tuhan berkata bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apa yang kita lakukan pada hari ini, pengakuan, statement kita bahwa kita percaya keselamatan hanya datang daripada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah yang kita beritakan, pengorbanan itu, kasih itu kepada seluruh dunia. Dan apa yang kita lakukan ini memberi kekuatan buat kita untuk terus bersaksi tentang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami selesai untuk makan dan minum perjamuan suci. Kami diberkati Tuhan dan kami mengalami Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Yang percaya dan diberkati dalam perjamuan suci ini, mari kita sama-sama katakan, amin, amin. Praise the Lord. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita selesai ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa pada minggu hadapan kita akan sekali lagi menjalankan ibadah secara online. Dan link untuk ibadah minggu hadapan kita akan berikan pada petang hari Sabtu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan selalu update dengan informasi yang kita berikan melalui WhatsApp group dan juga yang dihantar kepada Anda secara pribadi melalui WhatsApp message melalui WhatsApp. Dan jangan lupa mengikuti kita juga menjalankan persekutuan doa setiap hari Rabu melalui Zoom. Dan link untuk persekutuan doa ini juga kita hantar melalui WhatsApp group dan juga kepada Anda secara pribadi. Jadi kita rindu dapat bersama-sama menjalankan activity walaupun mungkin bukan secara
physical seperti yang dahulu kita jalankan, tetapi cukup untuk membuatkan kita secara rohani dikuatkan karena persekutuan kita didasari dengan nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita juga dapat menyalurkan pemberian kasih atau persepuluhan melalui account gereja seperti yang ada di dalam screen Anda saat ini. Itu adalah nomor account gereja. Anda boleh menyalurkan pemberian kasih atau persepuluhan Anda melalui account ini, nomor account ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, segala jeripayahmu, kata firman Tuhan, pemberianmu dan juga usahamu untuk menyokong melalui doa dan khususnya di dalam pemberian kasih dan persepuluhan, saya percaya Tuhan akan memberikan berkelimpahan dalam kehidupanmu. Tuhan sangat menghargai, Tuhan melihat apa yang kita lakukan untuk kemuliaannya. Amin. Nah, ibadah kita selesai sampai di sini. Oleh itu mari kita ambil waktu bersama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online Gereja SIB Elevation pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk setiap jemaat yang sudah duduk menghayati Engkau di dalam seluruh ibadah ini, mengalami Engkau, mengalami kesatuan tubuh Kristus. Kami berdoa supaya dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, mereka mengalami dan telah enjoy, telah bersukacita di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa dimanapun kami akan berada pada minggu hadapan dan hari-hari seterusnya, bekerja dan juga dalam aktiviti rutinitas kami setiap hari. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mendahuluinya, supaya kami dijauhkan daripada virus, khususnya virus COVID-19 dan juga dari segala bahaya. Kami doakan teman-teman kami yang mungkin sudah telah dijangkiti dengan virus ini. Kami berdoa supaya mereka cepat recovery, mereka cepat mengalami pemulihan daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, yakinlah bahwa kekuatan Tuhan menyertai engkau. Wajahnya akan bersinar atasmu, berkatnya akan berkelimpahan di dalam kehidupanmu. Persekutuan daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai engkau sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan untuk menyatakan kehadiran-Mu dan kekuatan daripada kasih-Mu, hadirat-Mu pada pagi hari ini yang kami nikmati bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Allah kita hebat luar biasa dan diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Letakkan di chat box, saya diberkati, Anda diberkati, sama-sama diberkati. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Selamat berhujung minggu.